Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuf Angel dari jurusan Teknik Industri UPH Angkatan 2019. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai marketing segmentation dan market targeting strategies, beserta dengan contoh pada perusahaan. Berikut merupakan 4 langkah utama dalam merancang customer marketing strategy. Dalam 2 langkah pertama yaitu yang di sebelah kiri, perusahaan memilih pelanggan yang akan dilayaninya yang berupa segmentation dan targeting. Dalam 2 langkah terakhir, yang terletak di sebelah kanan, perusahaan memutuskan proposisi nilai, bagaimana ia akan menciptakan nilai bagi pelanggan sasaran yang dimana berupa differentiation dan positioning. Nah, untuk lebih jelasnya, akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama, marketing segmentation atau segmentasi pasar itu merupakan pembagian total pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dengan melihat kebutuhan, karakteristik, dan perilaku berbeda. Perusahaan mengidentifikasi berbagai cara untuk melakukan segmentasi pasar dan mengembangkan profil segmen pasar yang dihasilkan. Nah, sehingga perusahaan bisa menjangkau secara lebih efisien dan efektif dengan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Selanjutnya, marketing segmentation dibagi menjadi 4 bagian jenisnya, yaitu yang pertama segmentasi geografis yang akan membagikan pasar ke dalam beberapa bagian geografi yang berbeda, seperti misalnya negara bagian, wilayah-wilayah, kota maupun desa yang dipandang sangat potensial dan menguntungkan. Nah, yang kedua, segmentasi demografis. Pasar dibagi menjadi grup-grup dengan dasar pembagian seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan agama, guna untuk memudahkan jangkauan dan relatif lebih murah untuk mengidentifikasi pada pasar sasaran. Informasi demografi memberikan insight tentang tren yang sedang terjadi pada masa sekarang. Nah, kemudian yang ketiga ada segmentasi psikografis, di mana konsumen dapat diobservasi dalam kelas sosial, gaya hidup atau lifestyle, nilai kehidupan yang dianut atau value hidup, dan kepribadian atau personality. Dan yang terakhir, segmentasi perilaku, yang dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, situasi pemakaian, atau tanggapan mereka atau manfaat yang diharapkan terhadap suatu produk pada perusahaan. Selanjutnya ini merupakan contoh perusahaan yang saya ambil untuk segmentasi geografis, demografis, dan psikografis, di mana saya mengambil contoh perusahaan Pocari Sweat yang merupakan perusahaan produk minuman. Untuk segmentasi geografis, produk Pocari Sweat telah menyebar ke masyarakat yang hidup di wilayah perkotaan hingga wilayah pedesaan. Hal ini karena produk Pocari Sweat ini dipercaya dapat membantu menjaga cairan dan ion di dalam tubuh, sehingga pasar yang dimiliki perusahaan ini juga luas ke berbagai wilayah. Untuk segmentasi demografis, produk Pocari Sweat memasarkan kepada calon konsumen yang berusia 15 tahun hingga 35 tahun, dengan jenis kelamin perempuan maupun juga laki-laki, dan juga harga pasar sasarannya masih terjangkau. Kemudian untuk segmentasi psikografis, produk Pocari Sweat segmentasinya untuk masyarakat yang berusia produktif hingga olahragawan, yang ingin memerlukan keseimbangan cairan dan ion pada tubuh. Misalnya nih, kehidupan atlet, pelajar, karyawan, dan sebagainya. Hal ini karena mereka akan mengeluarkan banyak keringat pada tubuhnya, dan produk minuman ini akan memulihkan cairan atau keringat yang telah dikeluarkan oleh tubuh, sehingga cairan dan ion yang diperlukan tubuh akan kembali segar. Lalu untuk segmentasi perilaku, saya mengambil contoh perusahaan Hermès, di mana produk ini diciptakan dengan kesan yang mewah dan glamour dengan harga yang sangat fantastis, dengan sasaran menjadikan produk ini sebagai suatu kegengsian. Dengan tanggapan yang dimiliki produk Hermès ini akan terkesan sebagai orang yang terpandang di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, market targeting atau pentargetan pasar merupakan mengevaluasi daya tarik setiap segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki. Nah, pada
Pada market targeting, saya mengambil contoh pada perusahaan Susu Denko yang sasaran pemasaran pada Susu Denko yaitu anak-anak usia 1-3 tahun, 3-6 tahun, dan 6 tahun ke atas agar dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bagi anak-anak dengan produk susu yang berkualitas. Sasaran pendistribusiannya banyak dilakukan pada pasar tradisional. Strategi yang dilakukan oleh perusahaan Susu Denko tidak hanya di salah satu segmentasi saja, tetapi Denko memberikan produk ke pasar sesuai consumer insight yang telah didapatkan oleh perusahaan. Lalu melakukan program komunikasi yaitu melakukan roadshow ke posyandu-posyandu yang diselenggarakan di wilayah Jawa dan Sumatera yang mencakup sekitar 330 posyandu dan juga melakukan banyak kegiatan sampling agar calon konsumen atau pembeli dapat berkesempatan mencoba produk Denkau. Selanjutnya ada differentiation dan positioning. Diferensiasi merupakan penawaran pasar perusahaan untuk menciptakan nilai pelanggan yang unggul, yang terdiri dari produk, pelayanan atau jasa, distribusi, dan sebagainya. Lalu positioning merupakan pengaturan posisi penawaran pasar untuk menempati tempat yang jelas, khas, dan diinginkan relatif terhadap produk pesaing di benak atau pikiran konsumen atau pelanggan sasaran. Pada diferensiasi dan positioning, saya juga mengambil contoh perusahaan Susu Denko, yang dimana Susu Denko ini memposisikan atau menempatkan produknya sebagai produk susu balita dan hingga saat ini menjadi market leader dan memperoleh market share hampir 50%. Perusahaan Denko mampu menjawab kebutuhan para ibu atau pelanggan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi bagi anak-anaknya selama periode masa pertumbuhan. Susu Denko juga merupakan susu bubuk yang berkualitas dan bergizi yang mengandung growth plus formula serta diberkahi oleh vitamin A, B1, B3, B6, B9, C, D, E, dan vitamin K, kalsium, iron, biotin, dan zinc yang tentunya hal ini akan mendukung 10 tanda umum anak bergizi baik. Dan Susu Denko telah menemani dan membantu tumbuh kembang anak-anak Indonesia selama lebih dari 60 tahun. Nah, berikut merupakan market targeting strategis terdiri dari 4 yaitu undifferentiated marketing, differentiated marketing, concentrated marketing, dan micro marketing. Untuk penjelasan lebih lanjut akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama ada undifferentiated marketing atau pemasaran tak terdiferensiasi yang merupakan strategi pemasaran secara massal atau besar-besaran yang memasar ke semua orang dan mengabaikan perbedaan segmentasi pasar, serta menargetkan seluruh pasar dengan satu tawaran. Strategi seperti ini tuh berfokus pada apa yang umum dalam kebutuhan konsumen bagi semua orang daripada apa yang berbeda. Dalam strategi ini akan lebih fokus pada cara penjualan agar lebih banyak orang yang mengetahui jenis produk atau produk yang dipasarkan dan akan membelinya. Untuk contohnya saya mengambil perusahaan Bodrex, di mana obat Bodrex ini diawali dengan memproduksi obat sakit kepala untuk semua jenis sakit kepala. Dengan demikian siapa saja yang sakit kepala dapat minum obat Bodrex ini tidak peduli sakit kepalanya itu karena apa. Bodrex mencakup strategi Bodrex membackup strategi ini dengan iklan besar-besaran sehingga produksinya juga menjadi sangat massal atau besar dan mereka dapat menyediakan harga serendah-rendahnya. Selanjutnya, differentiated marketing atau pemasaran terdiferensiasi merupakan strategi pemasaran yang memutuskan untuk menargetkan beberapa segmen pasar dan merancang penawaran terpisah untuk masing-masing segmen. Untuk differentiated marketing, saya mengambil contoh perusahaan Lenovo. Mereka membuat netbook yang sederhana dan sangat ringan tetapi berkapasitas penyimpanan besar untuk melayani mereka yang membutuhkan pengolahan banyak dokumen dan kapasitas yang besar untuk menyimpannya. Perusahaan ini juga membuat laptop yang agak berat dan berkemampuan sangat tinggi untuk mereka yang biasa bekerja tidak terlalu dinamis dan membutuhkan kecepatan komputer yang tinggi. Di sisi lain, perusahaan Lenovo juga membuat komputer yang berkecepatan tinggi dan sangat ringan atau ThinkPad untuk memenuhi kerja mereka yang sangat dinamis, sekaligus membutuhkan kecepatan komputer yang tinggi. Selanjutnya ada concentrated marketing atau pemasaran terkonsentrasi yang menggunakan strategi pemasaran terkonsentrasi atau pemasaran khusus nih, yang biasanya perusahaan ini
Yang biasanya perusahaan itu akan memfokuskan upayanya untuk menawarkan satu atau lebih produknya kepada hanya satu segmen pasar. Dalam hal ini saya mengambil contoh pada perusahaan kosmetik Wardah. Kosmetik ini hendak menjangkau khusus ke masyarakat muslim yang jumlahnya sangat besar di Indonesia, yang dapat dibilang sebagai mayoritas penduduk di Indonesia. Mereka menginformasikan Wardah sebagai produk kosmetik yang halal. Dengan strategi ini mereka akan mendapatkan market share atau yang market share yang besar dari konsumen muslim karena melayaninya secara spesifik. Pelayanan spesifik ini juga akan memungkinkan para pelanggannya mendapatkan kepuasan atau satisfy. Nah, kemudian micro marketing atau pemasaran mikro adalah praktik menyesuaikan produk dan program pemasaran agar sesuai dengan selera individu dan lokasi tertentu. Daripada melihat pelanggan di setiap individu, macro marketing melihat individu di setiap pelanggan. Dan pada micro marketing terbagi menjadi dua, yaitu local marketing dan individual marketing. Lokal marketing atau pemasaran lokal merupakan pemasaran yang didasarkan pada satu wilayah di mana perusahaan cenderung tidak melakukan ekspansi di luar wilayah tersebut. Pemasaran ini dilakukan pada umumnya pada produk-produk yang mengambil ciri khas di daerahnya masing-masing. Sedangkan individual marketing atau pemasaran perorangan merupakan pemasaran yang menyesuaikan produk dan kebutuhan dari seseorang itu sendiri. Disebut juga sebagai pemasaran satu lawan satu. Nah, pemasaran individu memiliki tingkat kepuasan yang termasuk tinggi dibandingkan dengan pemasaran massal karena konsumen atau pelanggan mendapatkan hal yang benar-benar sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya, ini untuk contoh pada local marketing, saya mengambil contoh pada perusahaan Walmart, di mana Walmart menyesuaikan toko barang dagangannya dengan toko untuk memenuhi kebutuhan pembeli masyarakat lokal. Perancang toko pada Walmart ini mengecer membuat setiap format toko baru sesuai dengan karakteristik lingkungan. Dengan menggunakan banyak data pelanggan tentang penjualan harian di setiap toko, Walmart menyesuaikan barang dagangan masing-masing toko dengan presisi yang sama. Kemudian untuk individual marketing, saya mengambil contoh perusahaan Amazon. Pada perusahaan Amazon, pemasaran perorangan atau individu dilakukan dengan memperlihatkan kepada konsumen informasi tentang buku yang layak direkomendasikan yang ada pada website Amazon, tergantung dari buku apa yang sering dicari oleh konsumen atau pelanggan. Dan berikut ini merupakan sumber-sumber atau daftar pusaka yang saya gunakan dalam mengerjakan tugas ini. Baik, sekian presentasi dari saya pada kali ini mengenai marketing segmentation dan